Siap ya Kak ya? Udah mulai nih? Ya, ya. Oke. Karena ini Rika sama Daus, saya ambil alih ya. Oke, ini kan udah pukul 7 ya, jadi kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Aduh, senang banget Malam. har- akhirnya hari yang ditunggu juga telah datang. Jujur deg-degan banget loh ini ketemu beberapa orang di sini yang sudah dikenal dan adik kelas, kakak kelas, halo semua. Sebelum mulai ini adalah bincang alumni yang keempat. Sebelumnya udah dengan alumni yang kece-kece. Ini kita lanjutkan dengan bincang alumni yang kece juga, lebih kece bahkan. Nah, sebelum kita mulai, kenalan dulu sama saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Saidah Rahmat, biasanya dipanggil Idong, Saidah. Saya angkatan FKUMM 2012. Nah, Oh, kok mati? Tes, tes. Ya, Mas, kayaknya ini kok Mbak Saidah ini ya, macet ya. Silakan Mas Fajar. Saya data. Kayaknya saya teleponkan dulu. Silakan Mas Fajar untuk memperkenalkan diri dulu ya, Mas ya. Sambil saya Oke, teleponkan, siap, Mbak. siap, siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kenalkan, saya Fajar Jumaruf. Teman-teman yang join di sini bisa manggil Fajar. Dan saya juga alumni FKUMM 2011. Dan kebetulan peserta Nusantara Sehat individual, bukan yang berbasis tim ya. Jadi nanti kita bahas mengenai Nusantara Sehat, nanti ada yang tim, ada yang individu. Saya daftar kemarin itu tahun 2019, ini sudah jalan 1 tahun 1 bulan. Kira-kira 11 bulan lagi purna. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai Nusantara Sehat. Nah, ini saya nih. Nanti kita akan lanjut Nusantara Sehat, apa-apa sih yang perlu kita ketahui mengenai Nusantara Sehat. Ya, mungkin dilanjut dulu, saya Tadi wah, ya namanya juga kita hanya bisa berencana ya, jadi jaringannya tidak mendukung barusan, padahal sudah pakai wifi. Ya oke, tadi sampai di mana ya? Tadi bahas tentang bincang alumni sebelumnya. Jadi sebelumnya bincang alumni yang pertama sama Mas Reski. Mas Reski ini FKUMM 2008, kemarin beliau adalah PBDS Interna di FKUNS. Sekarang yang kedua bincang alumni kemarin sama Dr. Feni. Dr. Feni ini FKUMM 2004, beliau membahas tentang kedokteran industri. Kebetulan beliau mengambil S2-nya di UNS juga. Kemudian bincang alumni yang terakhir sebelum Mas Fajar ini namanya Dr. Reza. Dr. Reza ini FKUMM 2008 juga. Beliau sekarang ngambil sekolah PPDS di FKUB. Ambilnya PBDS anestesi. Nah, pemateri kita yang malam hari ini adalah bincang alumni yang keempat. Beliau adalah kakak kelas kita FKUMM 2011. Saat ini beliau adalah sedang pengabdian di Kabupaten, namanya Kabupaten Pulang Pisang ya Mas ya? Pulang Pisau. Pulau Pisang di Pulang Pisang. Pulang Pisau. Ya itu dah. di Kalimantan Tengah. Tanpa basa-basi, saya panggil Mas Fajar. Hai Mas Fajar. Halo. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sana aman ya?
Alhamdulillah aman. Enaknya Semoga ini seterusnya. ngobrolin apa ya Mas ya? Tentang Nusantara Sehat. Ini kan namanya bincang ya, jadi kita bawa santai aja, nggak ada pemateri, kita sharing-sharing lah. Nah, Oke, jadi bincang, jadi kayak ngopi-ngopi santai gitu kan. ya kita ngopi jarak jauh tapi ya. Ah, betul, ngopi jarak jauh. Iya, oke. Jadi NS sendiri itu apa sih Mas? Nusantara Sehat kan biasanya disingkat NS. NS itu apa sih Mas? Ya, betul. Jadi Nusantara Sehat. Nusantara Sehat mungkin eh, ini sudah tertuang ya. Mungkin teman-teman nanti bisa download di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2018. Nah, di sana nanti dijelaskan mengenai Nusantara Sehat, mengenai alur-alurnya, nanti hak dan kewajiban. Nah, di sana ada semua. Jadi program Nusantara Sehat itu kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan Kementerian Kesehatan, yaitu di penguatan pelayanan kesehatan primer. Nah, jadi nanti penguatan pelayanan primer ini sebenarnya mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada fisik, bagaimana pembenahan infrastruktur. Kemudian yang kedua itu sarana, yaitu bagaimana pembenahan fasilitas. Dan yang ketiga itu sumber daya manusia. Nah, di sinilah kita akan berproses di sumber daya manusianya, yaitu penguatan tenaga kesehatan. Jadi nanti berbagai macam profesi ditempatkan di daerah-daerah perifer, ditempatkan di daerah-daerah remote area. Seperti itu. Oh, NS sendiri itu berarti nggak cuma dokter ya, banyak profesi kesehatan yang lain. Betul. Jadi bukan cuma dokter, nanti ada berbagai macam profesi. Aku dengarnya ada tentang Nusantara Sehat yang individual, ada juga yang Nusantara Sehat yang per kelompok atau per tim. Itu bedanya apa sih, Mas? Ya, jadi kalau misalnya Nusantara Sehat yang tim, jadi dia ini terdiri dari beberapa profesi, yang mana dia minimal 5 profesi ya. Nah, dari berbagai macam profesi ada dokter, kemudian ada dokter gigi, kemudian ada perawat, bidan, kemudian ada ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik, kemudian ada tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian. Kefarmasian ini ada yang apoteker, ada yang D3 farmasi, dan juga ada tenaga kesehatan masyarakat. Nah, itu yang tim. Jadi nanti mereka berkelompok menuju ke daerah-daerah perifer. Sedangkan untuk yang individu sendiri, dia nanti perorangan. Jadi nanti ditempatkan di daerah atau di puskesmas itu perorangan. Jadi dia nggak tim. Nah, untuk profesinya sendiri juga dari profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, tuh profesi-profesinya. Oh gitu. Berarti sekarang Mas Fajar masuk yang tim apa kelompok, Mas? Tim sama kelompok sama. Tim apa individu? Nah, saya individu. Oh, individu. Sama-sama di daerah 3T tapi, Mas. Betul, sama-sama. Untuk tugasnya sendiri, maksudnya NS kan apa tadi udah jelasin Mas tentang programnya apa aja sih yang bikin NS tuh beda sama pengabdian yang lain? Yang membedakan sebenarnya ini saya cerita dulu ya dari sejarahnya kenapa sih kok dibentuk NS ini. Jadi NS ini yang saya baca dulu ya. Jadi salah satu rekomendasi dari kajian yang menunjukkan bahwa penempatan tenaga kesehatan ini yang tim itu lebih bagus dilakukan di daerah-daerah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatannya. Nah, dari kajian-kajian ini pada eranya Pak Jokowi ya. Nah, di tahun 2014 dilakukanlah uji coba di 4 puskesmas. Itu pada tahun 2014. 4 puskesmas ada di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, sama Papua. Dan ternyata dari uji coba 4 puskesmas di 4 provinsi yang berbeda ini ada menunjukkan peningkatan kunjungan puskesmas. Jadi dari sinilah
akhirnya dibuat program ini berlanjut dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2015 setelah ditempatkan ini dibukalah gelombang pertama, periode pertama. Jadi yang periode pertama itu sekitar 142 orang di 20 puskesmas. Itu pada bulan Mei 2015. Kemudian pada periode yang kedua itu sebanyak 552 orang di 100 puskesmas. Itu pada Desember 2015. Dan untuk individu sendiri itu sekitar tahun 2017 baru ada. Untuk menggantikan PTT pusat di eranya Pak Jokowi. Wah, ternyata udah lama ya Mas ya Nusantara Sehat ini sendiri. Iya, sudah lama. Ya, error lagi kayaknya wifi-nya ya. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi untuk ada yang bertanya kayak gini biasanya, apa sih bedanya antara Nusantara Sehat dan PTT ya? Nah, untuk Nusantara Sehat sendiri sebenarnya hampir sama. Cuman kalau PTT itu kan person to person. Jadi yang dulu, yang sekarang masih ada sih PTT, tapi istilahnya PTT daerah. PTT daerah kita mau mengabdi di mana, ya mendaftar di daerah itu. Nah, itu bedanya dengan Nusantara Sehat. Sedangkan Nusantara Sehat sendiri itu untuk waktunya dibentuk itu udah 1 bulan. Nanti ada pembekalannya untuk yang tim yaitu nanti dibentuk 1 bulan. Beda dengan PTT. PTT kan biasanya langsung ditempatkan di daerah. Nanti ada masa orientasinya. Kalau yang Nusantara Sehat tim itu dibentuk jiwa korsanya selama 1 bulan. Nanti pelatihannya luar biasa nanti pelatihannya. Kemudian untuk yang individu nanti, untuk individu itu dia dibentuk 10 hari lamanya. Kemudian yang membedakan dari tenaganya biasanya Nusantara Sehat. Nah, kita lanjut ya, Mbak Saida ya. Jadi boleh. Ini mohon maaf ya, ada suara anjing, saya di daerah soalnya. Jadi ada hewan-hewan yang ketahuan ya. Berarti ini NS-nya benar di daerah 3T ya. Soalnya iya. Suaranya kayak gitu. Iya. Nah, untuk tenaga kesehatannya saya lanjut. Tadi perbedaan antara Nusantara Sehat dan PTT. Untuk Oke. Jadi kan yang dulu itu pas zamannya Pak SBY itu tenaganya kalau nggak bidan ya dokter gigi. Cuma 3 itu yang PTT pusat. Nah, sedangkan Nusantara Sehat itu berbagai macam profesi. Itu yang sangat mencolok untuk perbedaan profesinya. Untuk program kerjanya apa sama aja ya, Mas? Gimana? Untuk program kerja PTT dan NS itu apa sama aja? Ya. Apa ada perbedaan? Untuk program kerjanya, dia kan pada dasarnya tugas kita melakukan pelayanan kesehatan di PKM. Nah, nanti untuk PKM itu kita bisa lihat di PMK Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru tentang puskesmas ya, PMK 43 tahun 2009. Ya. Nah, nanti di sana itu ada apa-apa saja sih yang dilakukan di puskesmas mengenai upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat. Nah, nanti di sana kita berbaur. Jadi kalau individu itu gampang aja sebenarnya. Kita langsung datang di penempatan, langsung mengikuti program-program puskesmas itu yang sudah berjalan. Beda dengan yang tim. Kalau yang tim nanti itu mereka harus mempersiapkan program dari awal mereka di Gamblang nanti. Biasanya sih di Suroto ya. Di sana selama 1 bulan mereka digamblang oleh TNI. Dan juga materi-materinya memang luar biasa karena mereka nanti bawa dana yang luar biasa sekitar 250 juta kalau nggak salah nanti untuk pengembangan di tempat mereka tugas. Bedanya dengan individu, kita datang ke sana bawa duit sendiri, bawa pakaian, langsung ikut program-program yang ada di sana kayak gitu.